Film diawali dari sebuah taman sekolah. Tampak seorang pria dan wanita duduk berduaan di bangku taman. Dia adalah Lee Yurim, sosok pria yang imut-imut dan berwatak mesum. Dan Choi Hong, sosok wanita cantik yang sedikit cuek. Saling cerita, Lee bertanya kepada Choi, "Kamu orgasme ya?" Choi yang bingung mengajak pergi. Namun Lee tidak bisa berdiri karena punya Lee lagi bangun. Tak lama, bel pun berbunyi. Lee dan Choi segera pergi ke kantor. Di pertengahan jalan mereka disapa oleh anak murid. "Hai guru." Lee dan Choi pun tersenyum terhadap muridnya. Sampai di ruangan, guru baru diperkenalkan satu persatu oleh kepala sekolahnya. Setelah itu, Mbak Choi mencari meja Lee dan tidak ada di mejanya. Choi pun bertanya kepada seorang guru senior. Dia berkata, Lee mungkin ketiduran di mobil karena dia semalam mabuk berat. Keesokan harinya, Lee dan Choi kembali duduk berduaan di bangku taman sekolah. Lee mengingatkan kepada Choi agar berhati-hati pada wakil kepala sekolah karena dia sedikit menyebalkan. Di sana, Choi menanyakan umur Lee. Ternyata umur Lee muda setahun daripada Mbak Choi. Pulang sekolah, hari pun hujan. Choi menggunakan payung dan Lee menggunakan mobil. Lee pun menawarkan Choi untuk ikut bersamanya menggunakan mobil. Tetapi Choi sudah dijemput sama pacarnya yang menggunakan mobil Mercy. Choi pun berangkat dengan pria tersebut. Sampainya di depan rumah, pacar Mbak Choi mengatakan bahwa ia akan sulit dihubungi karena akan melakukan operasi di rumah sakit. Di tempat lain, Abang Lee yang mesum sangat menikmati di dalam mobil saat itu. Paginya di sekolah, seluruh guru dan murid berkumpul di lapangan. Abang Lee tampak sangat mengantuk. Di kantor, Abang Lee yang penasaran menanyakan tentang pacar Mbak Choi. Tak lama, rekan kerja Lee mengatakan bahwa seluruh guru akan keluar malam ini. Lee yang pelit agak berat mengeluarkan uang. Malamnya, semua rekan guru pergi ke karaoke. Tak lama, Choi pamit pergi. Dan Lee meminta Mbak Choi untuk mengobrol malam ini. Abang Lee akan menunggu. Choi yang awalnya menolak, akhirnya menyetujui permintaan Abang Lee. Choi menemui pacarnya di rumah sakit. Namun pacarnya sibuk sampai esok hari. Seolah ada sesuatu dengan hubungan mereka. Mendengar itu, Choi kembali menemui Abang Lee. Setibanya di tempat, Lee sudah menunggu, lalu mengajak Choi untuk minum dan mengobrol di tempat lain. Asik ngobrol, Choi permisi ingin ke kamar mandi. Di sana, Abang Lee melihat kaki Mbak Choi, lalu mengatakan, "Kakimu sangat indah ya Choi." Dengan cuek, Mbak Choi hanya diam. Tak lama, tiba-tiba Lee mengajak Choi untuk tidur bersama dan mengatakan kalau dia menyukai Choi dari pertama bertemu. Bacot kau bang. Namun Choi lagi-lagi menolaknya. Lee pun berusaha dengan berbagai cara untuk merayu Mbak Choi, tapi Choi masih saja menolaknya. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat, Lee meminta Choi untuk duduk makan berdua dengannya. Dengan terpaksa, Choi pun menurutinya. Lalu bercerita tentang insomnia yang dideritanya. Saat malam tiba, Choi tidur dengan pacarnya. Namun ia tidak bisa tidur dan lagi-lagi seolah ia memikirkan sesuatu. Suatu ketika, sekolah mereka mengadakan perjalanan. Kepala sekolah meminta guru-guru untuk mengecek barang bawaan murid. Di malam harinya, seluruh guru berkumpul bersama dan minum. Tiba-tiba HP Choi berbunyi, namun itu hanya alarm. Choi yang tidak bisa mematikan alarmnya, Lee mengambil HP Mbak Choi lalu dengan sengaja menghapus seluruh nomor telepon di HP Mbak Choi. Tentu saja Mbak Choi yang tahu kesal dan dia pun pergi. Di suatu ruangan, Lee yang mengekor meminta maaf dan sedikit merayu Mbak Choi. Hingga Abang Lee bersandar di dada Choi. Tak lama mereka pun berciuman. Choi yang awalnya menolak akhirnya terjadilah walau sebentar. Setelah itu Mbak Choi pun pergi. Esok harinya perjalanan pun selesai. Mereka pulang berombongan naik bus. Scene berganti. Saat makan bersama dengan pacar, Choi mendapat pesan dari Lee yang ngajak bertemu. Namun Mbak Choi mengabaikan ajakan Abang Lee. Lee yang di rumah terlihat galau. Tak lama pacarnya datang. Di sana Lee tampak bosan dan melarang sang pacar untuk datang ke rumahnya.
Keesokan harinya di sekolah, Lee yang galau kembali mencoba mendekati Mbak Choi. Namun Mbak Choi masih saja mengabaikan. Di dalam mobil rekan kerjanya, Lee satu mobil dengan Mbak Choi. Abang Lee tampak cuek dan mereka pun makan bersama. Setelah selesai, Abang Lee masih saja cuek, seolah dia sudah menyerah. Saat di kantor sekolah, Lee yang cuek, Mbak Choi mengajak ngobrol sebentar. Ngobrol di dalam kelas, Choi bertanya, "Kenapa kamu kok cuek begini sama aku, Bang?" Lee pun menjawab, "Kepala aku pusing, Dek." Namun tiba-tiba Lee bersandar dan memeluk Choi. Di sana, Choi mengatakan nama pacar Abang Lee, Hui Jung. Sontak Lee kaget. Choi juga mengatakan kepada pacar Lee tentang perbuatan Lee kepada Choi. Ketika Lee mau marah, murid masuk ke kelas. Lee pun melanjutkan kemarahannya di belakang sekolah. Saling berdebat, Choi mengatakan, "Sudahlah Bang, jangan pernah menyentuhku lagi. Kalau cuma mau tidur, kau harus bayar. Setidaknya itu lebih baik. Kalau tidak mau, maka lupakanlah." Lee terus bersikeras kalau dia melakukan itu karena dia beneran cinta pada Choi. Mereka pun melanjutkan obrolan di tempat yang tenang di sebuah hotel. Pasti tahu dong kan ngapain? Modus ngobrol Choi yang awalnya tidak mau, namun akhirnya mereka berdua menikmati hari itu. Esok pagi di sekolah, tampak guru-guru sedang rapat. Di sana, Choi mengajak Lee untuk ngobrol setelah rapat. Di belakang sekolah, Lee mengetahui Mbak Choi akan menikah. Lee pun mengatakan dengan bijaksana kalau dia akan melupakan semuanya. Mereka pun melanjutkan obrolan sambil minum. Sama-sama mabuk, di sana Lee mengetahui kalau Choi tidak mencintai siapapun dan menyuruh Lee untuk kembali ke pacarnya. Scene berganti, Choi yang baru bangun dikagetkan ada Abang Lee di sampingnya dan tampak mereka sama-sama bingung kenapa kok bisa seranjang. Saat di luar, Choi yang merasa diperkosa meninggalkan Abang Lee. Esok paginya, Choi tidak masuk kerja. Lee mencoba menghubungi Mbak Choi. Dengan berbagai cara, Lee mencoba mengabari Mbak Choi, namun tidak ada kabar. Dengan mengambil biodata Mbak Choi, Lee menemukan alamat rumah Choi. Dengan bersusah payah memanggil Choi, akhirnya Choi membuka pintu rumahnya dan mengatakan, "Apa kau tidak merasa bersalah terhadap pacarmu?" "Sudahlah, lupakan ini semua," kata Mbak Choi. Lee pun berdalih, "Kasih aku waktu dek untuk bisa melupakanmu sampai musim salju jadilah." Saat di luar rumah, Lee mencoba mengambil kunci rumah Mbak Choi lalu masuk ke dalam. Dan mereka pun kembali menikmati hari itu hingga larut. Ketika Lee bangun tidur, dia membaca sebuah pesan yang ditinggalkan Mbak Choi. "Aku akan terlambat, jangan menunggu." Sarapan pun sudah disiapkan oleh Mbak Choi. Di sana, Lee melihat foto-foto Choi ketika kuliah dan Lee menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak itu berisikan buku diari dan tap rekaman masa lalu Choi. Ketika rekaman tersebut diputar, Lee mengetahui bahwasannya Choi sewaktu kuliah dulu pernah ditiduri oleh dosennya dan difitnah kalau Choi penguntit. Choi pun akhirnya di-DO dari kampusnya. Mendengar rekaman itu, Abang Lee terdiam. Ketika Mbak Choi pulang, Choi pun marah kepada Lee karena ia mendengar jejak rekaman Mbak Choi. Mereka pun bertengkar hebat malam itu hingga mengusir Abang Lee dari rumahnya. Di perjalanan, Lee menelpon Hui Jung sang pacar. Tampak Lee menjelek-jelekkan seorang wanita pada pacarnya. Mendengar itu, Hui Jung sang pacar pun mencari tahu kebenarannya. Tak lama kemudian, Lee menerima pesan dari Mbak Choi. "Aku tak bisa tidur bang, aku membutuhkanmu." Yap, Lee pun langsung cus. Esok harinya, Lee terlambat pergi sekolah. Pada hari itu, anak-anak sedang melakukan ujian. Lee dan Choi mengawas satu ruangan ketika anak-anak sedang ujian. Lee pun merasa bahagia bisa satu ruangan mengawas dengan Choi. Setelah anak-anak selesai ujian, Lee pun membawa Choi ke belakang tempat persembunyian anak-anak untuk merokok. Di sana, mereka bercerita dan ingin makan bersama di dalam ruangan persembunyian anak-anak tersebut. Dan mereka terlihat sudah sangat akrab. Di dalam mobil, tangan Lee menggenggam tangan Mbak Choi dengan erat. Seakan-akan Lee tidak mau kehilangan Mbak Choi. Suatu ketika di dalam gor basket, Mbak Choi terlihat sangat galau karena HP Abang Lee tidak bisa dihubungi. Di tempat lain, Abang Lee sedang pergi dengan rekan kerjanya ke suatu tempat. Dalam keadaan mabuk, rekan kerjanya marah hingga menampar Abang Lee karena mengetahui Lee berkencan dengan Mbak Choi. Rekan kerjanya tak terima karena telah mengkhianati Hui Jung yang sudah dianggapnya keluarga.
Esok hari di sekolah, Choi berjalan menuju sekolah. Anak-anak meliriknya dengan aneh. Choi pun merasa tidak nyaman. Ada apa ini? Lee yang di kantor disuruh rekan kerjanya membuka website sekolah. Ternyata sudah tersebar foto mereka sedang berduaan. Lee pun marah dan mencari pelakunya. Ia pun melampiaskan kemarahannya ke anak muridnya dan menemukan informasi dari salah seorang murid. Muridnya mendengar ada guru yang mengatakan kalau Choi tidur bersama dengan Abang Lee. Dengan segera, Lee mendatangi guru itu, Ibu Kim. Mereka pun berbincang untuk menyelesaikan masalah Choi dan Lee. Lee menceritakan kalau mereka dijebak. Lee meyakinkan Ibu Kim bahwa antara Choi dan Lee tidak ada hubungan apapun. Dan Kim pun meminta maaf dengan apa yang telah terjadi karena ia sangat marah melihat temannya Hui Jung menangis. Ketika di kantor, Kim mengatakan kepada Mbak Choi, di sekolah ini lagi bermasalah karena ulah kau dan Lee. Ibu Kim pun mengetahui permasalahan Mbak Choi dipecat di sekolahnya dulu. Dalam perjalanan pulang, Mbak Choi sangat terpukul atas rumor yang beredar. Terlebih lagi, ia mengetahui kalau Lee tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka emang saling suka. Posisi Mbak Choi di sini sangat disudutkan, karena seluruh guru menganggap Mbak Choi adalah perebut laki orang. Padahal Abang Lee lah yang sebenarnya yang mengejar-ngejar Mbak Choi. Malamnya, Lee menemui Hui Jung, menanyakan kebenaran yang terjadi. Hui Jung mengatakan Choi adalah perusak rumah tangga dan ia merayumu juga kan? Mendengar itu, Lee langsung menampar Mbak Hui Jung. Dan Hui Jung menanyakan perasaan Lee terhadap Mbak Choi. Lee hanya terdiam. Seketika itu, Hui Jung langsung menampar balik dan mengusir Abang Lee. Saat pagi di sekolah, seluruh murid memperhatikan Mbak Choi dan mengatakan Mbak Choi seorang pelacur. Tak lama, Lee dan Choi menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah meminta Lee untuk meminta maaf kepada wali murid karena telah memukul anak-anak muridnya waktu itu. Kepala sekolah pun menanyakan berita yang beredar di internet. Lee menjawab, kami hanya teman akrab pak dan bertugas di kelas yang sama. Aku juga penasehat Mbak Choi. Namun kepala sekolah tidak mempercayainya dan mengatakan permasalahan telah selesai bang, bawa santai ya. Namun Choi yang tak terima berdiri dan menghentikan kepala sekolah lalu menjelaskan bahwa Lee menganiayanya dan memanfaatkan posisinya sebagai penasehat hanya untuk menganiaya. Dia juga melecehkanku dan mengancamku. Tiba-tiba Lee datang menghentikan Mbak Choi, tetapi Choi tetap berbicara. Akhirnya mereka diamankan oleh polisi. Jadi kenapa Choi seperti itu? Itu karena pengalaman yang kelam membuatnya trauma dengan laki-laki. Saat kuliah, dosennya mengatakan kalau mereka saling cinta. Namun pada akhirnya Choi malah dikhianati, bahkan difitnah sebagai pelakor. Jadi sekarang dia merasakan hal yang sama pada kejadian dulu. Lee yang sebenarnya suka, namun dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Untuk menghindari hal yang menyakitkan, dia pun membalikkan semuanya. Sehingga Lee lah yang merasa disalahkan. Keesokan harinya, Choi menerima telepon bahwasannya Lee sudah dipecat dan pihak sekolah berpihak kepada Choi. Ia pun menangis. Pada malam hari di suatu kafe, Choi bertemu dengan sang pacar dan mengatakan dia ingin putus. Choi mengakui ia telah tidur dengan pria lain. Beberapa tahun kemudian, Lee keluar dari penjara. Ia mengajar di sekolah baru. Sewaktu menunggu bis, Choi dan Lee bertemu dan mereka makan di restoran terdekat. Lee sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Choi mengakui ia menyukai Lee, tetapi Lee tidak percaya. Choi pindah duduk di dekat Lee dan membisikkan ke telinga abang Lee. Choi ingin tidur bersama dengan Lee, dan Lee menolak karena trauma berkencan dengan Choi. Namun pada akhirnya Choi meyakinkan bahwa ia akan bertanggung jawab. Lee tetap menolak dan meminta Choi untuk tidak menemuinya. Mbak Choi tetap merayu abang Lee dan memegang lengannya. Lee yang trauma awalnya tidak mau dan bersikeras ia sangat takut melakukannya setelah kejadian dulu.
Namun akhirnya di pagi hari mereka sudah seranjang. Lalu Choi mengatakan bahwa Lee pingsan pada malam itu. Lalu ia membawanya ke hotel. Lee pun pasrah dan melanjutkan tidur. Keluar dari hotel sambil berjalan, mereka tampak begitu dekat dan saling cerita. Yap, cerita pun tamat.